Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Mohon maaf nih, saya ini ingin bertanya kepada Bahar bin Smith. Saya mau datang secara langsung, jujur aja tidak punya waktu dan kondisi saya di sini sangat sibuk. Tapi udahlah, ini kan zaman milenial, kita syukuri dengan adanya WA ini. Ini saya mau bertanya nih ke Bahar Smith. Secara pribadi saya kagum Bahar Smith. Ya Bahar, saya kagum secara pribadi kepada kamu nih. Kamu masih muda, mau berjuang agama, hebat, salut. Semoga Allah menerima. Kamu sudah punya keilmuan, hebat, salut. Punya kepedulian terhadap agama Islam, terhadap rakyat Indonesia yang kamu katakan tuh membela rakyat Indonesia, mengerikan pemerintah pun itu hanya karena membela rakyat. Salut, hebat, semoga Allah menerima. Dan saya pun harusnya seperti kamu juga, seperti itu. Salut. Hanya saja saya ingin bertanya kepada Bahar, apakah kamu ini nggak bisa ketika dakwah ini tidak melotot, tidak kenceng-kenceng, tidak marah-marah, tidak ngomong goblok, ngomong bangsat, ngomong tolol, ngomong bodoh, apa tidak bisa gitu? Atau itu memang bagimu itu wajib ngomong bodoh, goblok, tolol, bangsat, melotot, marah, mencaci maki? Apa memang itu bagimu itu hukumnya wajib? Yang dimana kalau tidak begitu, kamu anggap itu bukan dakwah. Ini yang saya pertanyakan dari dulu. Sangat disayangkan sekali, dakwah itu bagus. Hanya ketika kamu tuh Bahar sudah bicara goblok, bodoh, bangsa, yang walaupun kamu bilang itu ke orang-orang yang merusak negara, pengkhianat Islam, pengkhianat ulama, yang pengkhianat rakyat, yang tidak berbuat adil kepada rakyat. Tapi apakah itu pantas diucapkan oleh kamu yang mengaku zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kamu mengaku bahwa kamu ini ulama, yang katanya kamu mengaku fasih bahasa Arab, wiridan hijab dan sebagainya? Apakah itu pantas? Saya mau nanya, dalil mana yang mengharuskan kamu ketika dakwah itu berbuat seperti itu? Dalil mana? Jangan alasan pribadi, jangan dalil. Kalau alasan pribadi, semua pun orang yang berzina pun punya alasan. Orang yang menganiai anak-anak, ditendang, dipukul pun punya alasan. Ini mah dalil mana yang membolehkan kamu berceramah itu ngomong goblok, bodoh, tolol? Dalilnya mana? Dan apakah ucapan goblok, bodoh, tolol, bangsat itu adalah bagian dari ucapan yang mulia, yang bagus, yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah? Apakah itu? Mohon maaf ya, saya mau nanya ke dalilnya ya, bahas dalilnya. Dan pernahkah Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu ketika dakwah terhadap musuhnya sekalipun? Mohon maaf, jangan asumsi pribadi, jangan pendapat pribadi ya, jangan. Saya ingin dalil, karena kamu kan sering ngomong dalil dan dalil. Kamu kan katanya ulama, coba ngomongnya dalil. Setiap ulama itu ucapannya harus berdalil, jangan dari pribadi ya. Kalau dari pribadi, mohon maaf, tukang bijak pun bisa, saya pun orang bodoh pun bisa. Kalau pribadi penjahat pun bisa ngomong pribadi. Jadi kebenaran bukan pribadi, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dalilnya. Ada dalilnya, ada referensinya, ada contoh teladan dari Rasulullah dan dari ulama-ulama yang soleh. Begitu ya, begitu ya. Mohon maaf Bapak Smith, ini mak, semoga ini menjadi sebuah hikmah. Saya bertanya bagi orang yang tidak paham dan ingin penjelasan. Ya Bahar ya, mohon maaf kalau bisa saya sarankan, cobalah mendingan jujur. Kalau memang kamu tidak bisa menahan diri, bilang dia bisa menahan diri, jangan dilegalkan menjadi halal. Kalau memang kamu sudah tidak bisa menjaga perasaan saking marahnya, bilang saya tidak bisa menjaga perasaan saking marahnya, jangan dilegalkan menjadi sesuatu menjadi dalil. Ngomong dipaksakan dalil agama, melontarkan, melegalisir perbuatanmu itu, jangan. Dengan jujur, cobalah berjujur dalam agama. Demikian kita buat dakwah damai Indonesia. Silakan kamu mengkritik, tetapi dengan tidak melanggar aturan syariat Islam. Apakah ada dalam syariat Islam? Saya mau tanya nih, apakah ada dalam syariat Islam dakwah ulama
boleh berbicara, bodoh, goblok, tolol bangsa itu, dan itu ditonton didengar oleh ribuan orang. Karena tidak dalam syariat Islam. Apa itu melanggar syariat Islam? Tidak. Kalau tidak, mana kitabnya? Coba ya, saya tunggu mana kitabnya, mana dalilnya ya. Saya tunggu nih ya. Saya ini orang Banten. Apa sangat tahu sekali ingin penjelasanmu. Bahas yang mampu. Ya semoga seperti itu. Saya doakan semoga engkau selalu dinaungi oleh Allah Taala. Semoga dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Mohon maaf nih kalau kesalahan, jangan marah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagainya. Apa itu pantas? Saya mau nanya, dalil mana yang mengharuskan kamu ketika dakwah itu berbuat seperti itu? Dalil mana? Jangan alasan pribadi, jangan dalil. Kalau alasan pribadi, semua pun orang yang berzina pun punya alasan. Orang yang menganiaya anak-anak, ditendang, dipukul pun punya alasan. Ini mah dalil mana yang membolehkan kamu berceramah itu ngomong gogok, bodoh, tolol? Dalilnya mana? Dan apakah ucapan gogok, bodoh, tolol, bangsat itu adalah bagian dari ucapan yang mulia, yang bagus, yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah? Apakah itu? Mohon maaf ya, saya mau nanya ini dalilnya ya. Dalilnya. Dan pernahkah Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu ketika dakwah terhadap musuhnya sekalipun? Mohon maaf, jangan asumsi pribadi, jangan pendapat pribadi ya. Jangan. Saya ingin dalil. Karena kamu kan sering ngomong dalil dan dalil. Kamu kan katanya ulama, coba ngomongnya dalil. Setiap ulama itu ucapannya harus berdalil, jangan dari pribadi ya. Kalau dari pribadi, mohon maaf, tukang becak pun bisa, saya pun orang bodoh pun bisa. Kalau pribadi ya, penjahat pun bisa ngomong pribadi. Jadi kebenaran bukan pribadi, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dalilnya, ada referensinya, ada contoh teladan dari Rasulullah dan dari ulama-ulama yang soleh. Begitu ya, mohon maaf Pak Barsmin. Ini mah semoga ini menjadi sebuah hikmah. Saya bertanya sebagai orang yang tidak paham dan ingin penjelasan. Ya Bahar ya. Mohon maaf, kalau bisa saya sarankan cobalah. Mendingan jujur. Kalau memang kamu tidak bisa menahan diri, bilang tidak bisa menahan diri. Jangan dilegalkan menjadi halal. Kalau memang kamu sudah tidak bisa menjaga perasaan saking marahnya, bilang saya tidak bisa menjaga perasaan saking marahnya. Jangan dilegalkan menjadi sesuatu menjadi dalil. Dipaksa-paksakan dalil agama agar melegalisir perbuatanmu itu. Jangan ya, dengan jujur. Cobalah berjujur dalam agama. Demikian, yuk kita buat damai Indonesia. Silakan kamu mengkritik, tetapi dengan tidak melanggar aturan syariat Islam. Apakah ada dalam syariat Islam? Saya mau nanya nih, apakah ada dalam syariat Islam dai ulama boleh berbicara bodoh, goblok, tolol, bangsa, dan itu ditonton didengar oleh ribuan orang? Ada tidak dalam syariat Islam? Apakah itu melanggar syariat Islam? Tidak. Kalau tidak, mana kitabnya? Coba ya, saya tunggu mana kitabnya, mana dalilnya ya. Saya tunggu nih ya. Saya ini orang Banten, sangat haus sekali ingin penjelasanmu, Bahar Smith. Ya semoga saya doakan semoga engkau selalu dinaungi oleh Allah Taala. Semoga dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Mohon maaf nih kalau kesalahan, jangan marah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.